Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak. وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bapak pengurus, Bapak penasehat, pengurus masjid, Bapak, Ibu, serta anak-anak kami, umumnya kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insya Allah dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini adalah malam perdana ataupun malam pertama bagi kita untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan, yang mana pada malam hari ini adalah sebagai perwakilan dari pengurus masjid, yaitu dari seksi dakwah, maka izinkanlah kami menyampaikan barangkali beberapa hal, beberapa pengetahuan untuk persiapan kita menghadapi Ramadan pada tahun ini. Karena malam pertama itu temanya adalah marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sedang jamaah tarawih rahimahullah, yang barusan kita telah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah perdana kita malam hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan hendaknya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedang jamaah tarawih rahimahullah, kita sedang berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ibadah utama yang kita lakukan adalah ibadah puasa di siang harinya, berpuasa di siang hari. Puasa merupakan kewajiban bagi kita umat Islam, terutama bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah syaratnya utama adalah beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar supaya setelah kita selesai melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Derajat yang paling tinggi dalam Islam adalah derajat takwa. Oleh karena itu kita niatkan dari sekarang agar kita dapat memperoleh derajat takwa dengan ibadah yang kita lakukan, terkhusus adalah ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini yang kita lakukan. Bapak Ibu sedang jamaah tarawih rahimahullah, kenapa orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah? Kenapa tidak orang Islam seluruhnya atau secara umum dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Karena ayat ini diawali oleh Allah dengan memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah nanti yang bisa menjalankan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas, yang tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh derajat takwa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang modal utama yang kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan adalah modal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman Bapak Ibu secara sederhana artinya tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisani wa amalin bil arkan. Iman itu adalah dibenarkan dalam hati kita. Jadi orang beriman itu membenarkan, yakin dengan sebenar-benarnya dalam hatinya. Kemudian wa iqrar bil lisan, diucapkannya dengan lidah. Wa amalin bil arkan, tentunya dia menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman. Lalu yang kedua yang harus kita persiapkan diri kita dalam menghadapi Ramadan itu adalah ihtisaban, yaitu dengan penuh perhitungan, dengan ilmu yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan. Karena dengan berbekal ilmu kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, agar kelak di dalam bulan Ramadan kita tidak ikut-ikutan beribadah. Kan kalau di bulan Ramadan kok dari awal kok ramai panua saja Pak, bahkan sab lah maju kamu kok lah panua dari awal Ramadan. Jadi itu agar tidak kita ikut-ikutan dalam beribadah. Orang sholat tarawih, awak sholat tarawih pula. Orang berpuasa, awak ikut berpuasa pula. Orang tadarus, awak tadarus pula. Tetapi ilmu yang kita persiapkan untuk menghadapi ibadah hanya dengan sekedar ikut-ikutan. Tidak ada bekal awak dalam beribadah. Jadi itu untuk mempersiapkan agar ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sedikitnya harus kita persiapkan ilmu dalam beribadah, terutama ibadah puasa Bapak Ibu. Dan disampaikan oleh Bapak pengurus Pak protokol tadi, bahwasanya banyak hal-hal yang harus awak ketahui tentang, khususnya tentang puasa, yaitu tentang ketentuan ibadah puasa. Pertama syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Siapa yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa? Kalau secara umum adalah memang orang Islam, hukumnya adalah fardu ain untuk
melakukan kewajiban untuk dirinya sendiri, melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena adalah kewajiban. Kalau ayat yang dipanggil memang orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Tetapi kita secara umumnya kita adalah umat Islam, maka kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Karena untuk mencapai nilai takwa yang akan kita peroleh dari ibadah kita itu, maka harus diawali terlebih dahulu dengan keislaman kita. Kita mantapkan keislaman kita yang orangnya disebut dengan muslim. Maka keislaman kita harus kita mantapkan. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah secara Islam itu, kerana Islam itu secara kafah, secara menyeluruh semuanya. Baik pakaian kita, akhlak kita, semuanya kita Islamkan. Kemudian baru mukmin, baru iman. Setelah Islam adalah iman kita. Makanya Allah memanggil orang untuk beribadah, untuk khususnya berpuasa adalah orang yang beriman, tidak orang Islam seluruhnya. Karena tidak semua orang Islam yang akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi besok banyak orang Islamnya mengaku Islam, tapi dia tidak puasa. Banyak lama saya tidak puasa, merokok, kadang makan siang bolong, ada di situ. Tapi orang yang merasa beriman karena dia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia melakukan kebaikan, maka dia akan melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah. Karena dalam Islam itu kan ada 3 rukun yang wajib kita ketahui. Pertama rukun Islam. Rukun Islam berapa Bapak Ibu? Ada 5. Lain apa yang 5 yang pertama? Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Rukun yang kedua adalah rukun iman. Iman berapa Bapak Ibu? 6. Ada orang ditanya kadang anak SMP, dia anak SMP, SMA. Bahkan kalau anak SD ketika tanya ada juga yang tak tahu rukun iman. Coba lah sekali-sekali tanya anak cucu keponakan yang rukun juga. Ada rukun iman, rukun Islam, kadang tak tahu bedanya. Maka harus tahu bahwa selaku orang Islam, karena itu adalah dasar. Rukun iman adalah pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Yang ketiga adalah rukun ihsan. Rukun ihsan. Rukun ihsan itu adalah rukun ketika kita melakukan amal ibadah, berbuat baik, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Seandainya kita tidak melihat Allah, kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah kita ini pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kau tahu bahwa Bapak Ibu sedang jamaah tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu tentu persiapan menghadapi Ramadan, baik iman ataupun ilmu yang cukup, seperti syarat wajib puasa tadi yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa itu adalah orang Islam. Kemudian orang yang sudah mumayyiz, orang yang sudah balik, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, itu sudah diwajibkan berpuasa. Kemudian mampu untuk melaksanakan puasa. Kan banyak orang tidak mampu, dengan berbagai alasan. Anda mampu ya Rasul, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Padahal Allah jelaskan dalam Quran, yang boleh meninggalkan puasa itu adalah orang yang sakit, wa man kana maridan aw ala safarin, yaitu orang
Selain itu nggak boleh. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah puasa. Kemudian juga kita harus tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Bedakan antara yang membatalkan puasa dengan yang merusak nilai ibadah puasa. Kalau bapak tahu, bakunjang di tengah di siang hari, itu batal puasa. Kenapa batalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu jelas adalah makan dan minum. Itu jelas batal puasanya. Kemudian yang merusak nilai ibadah puasa kita. Ayo merusak nilai ibadah puasa Bapak Ibu. Salah satunya adalah ribah, namimah, bakunjang semacam ribah itu bakunjang mengosip. Walaupun tidak bisa mengosip secara langsung, tapi ini karena lama di zaman teknologi, di zaman media sosial, Facebook, WA dan sebagainya, ini kadang curhat di WA, di Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Bahkan itu juga akan dipertanggungjawabkan. Asal jangan kembali kita mengintip hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka itu juga akan merusak nilai ibadah puasa kita. Bapak Ibu sedang jamaah tarawih rahimahumullah. Kemudian yang terakhir, kita barangkali sudah melatih diri kita untuk beribadah sebelum Ramadan, agar di bulan Ramadan ini kita sudah terbiasa untuk beribadah di bulan Ramadan. Kalau kita ingin menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan, tentu sebelum Ramadan, jauh-jauh sebelum Ramadan, kita sudah terbiasa, sudah melatih diri kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kita ingin memperbanyak ibadah, sholat, sunat dan sebagainya di bulan Ramadan, tentu kita sudah membiasakan diri kita, sudah melatih diri kita untuk melaksanakan, mengerjakan ibadah-ibadah sunat di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kita hanya meningkatkan ibadah kita di bulan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan hendaknya dilipat gandakan oleh Allah, karena ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 bahkan 700 kali lipat akan dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah sunnah kita lakukan di dalam Ramadan itu nilainya sama dengan amalan wajib kita lakukan di luar Ramadan. Maka itu senang jamaah tarawih rahimahumullah. Rasulullah SAW bersabda, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata beliau? Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yabtaru fihi abwabul jannah wa yudra fihi abwabul jahim wa tubarru fihi sayati fihi lailatan khairan min alfi syahrin. Sungguh telah datang kepada kamu adalah bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah, diwajibkan atas kamu berpuasa, maka dibukalah pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya adalah lebih daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu mari kita raih kesempatan ini pada tahun ini, Ramadan tahun ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam hati kita, mana tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Untuk itu mari kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya Ramadan tahun ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan kita lakukan memang akan
mendapatkan ganjaran dari Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan akhirnya mudah-mudahan kita akan memperoleh dengan takwa isi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari Bapak Ibu sedang jamaah tarawih rahimakumullah sebagai pembuka ceramah Ramadan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama, dan banyak maaf bila itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.